pembenaran. Nama saya Sumarah. Seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh dan seorang pesakitan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Dari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya menunduk dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Saya ingat betul ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, perhatikan dahulu, ini sangat penting dan harus diingat-ingat betul. Nah, ini pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. Orang-orang PKI benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang di Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum. Caca, sini yo tak kasih tahu. Ternyata Bapak Sumarah itu orang PKI. Kadang yo ngeyel. Jadi gini, dulu itu waktu Bapak Sumarah pulang dari Langgar, diseret sama tentara, diantar Pak Lurah dan orang-orang sekampung. Makanya kamu itu jangan deket-deket sama Sumarah. Nanti kalian ndak ikut-ikutan diciduk, mampus kalian. Apa salah bapakku? Kata siapa Suliman seorang PKI? Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Betul kata Simba. Bapak dulu gak usah deres kelapa, gak usah jadi kusir andong, gak usah bikin gula yang harus disetorkan ke koperasinya Denwasto, sehingga harus mengurangi jumlah setoran ke Pak Lurah Den Projo. Lihat akibatnya, lihat. Hanya karena Bapak punya langganan Denwasto dan dia mengizin
dengan nilai yang cukup bagus. Cukup bagus. Di mana-mana nama saya terdepak dari pintu ke pintu saat mencari pekerjaan. Karena itu semua sia-sia dan terjegal oleh bayangan Bapak yang terus menguntit di belakang nama saya. Alah Bapak, di mana kamu? Bungkam mulut orang itu. Kalau benar Bapakku bersalah, lantas apa iya aku, Simbo, Kamrohiman, Yudasi harus menanggung dosa itu selamanya? Pada satu kesempatan, saya bekerja pada seorang juragan beras. Namanya Bu Juwarti. Bu Juwarti tahu kalau saya pandai dalam keuangan. Saya ditempatkan pada bagian pembukuan seluruh jual beli beras. Selama bekerja dengannya, saya jatuh cinta pada seorang laki-laki. Dia tinggi, gagah, dan sorotan matanya begitu mempesona. Namanya Mas Edi. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya tahu kalau Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi pada akhirnya saya harus terpelanting dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan cinta saya. Saya tidak bisa membumikan impian saya untuk menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, harap jajah jika mempunyai istri seperti saya. Lagi-lagi, bayangan Bapak selalu menenggelamkan nama saya. Rasanya saya ingin pergi jauh, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat menguntit lagi. Melalui perantara seorang calon, saya dapat mendaftar TKW di Arab. Dan segala syarat saya penuhi, dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, Biro Tenaga Kerja, sampai biaya tetek bengek yang ternyata panjang sekali. Dan segala sesuatunya bisa saya dapatkan dengan selipan-selipan uang itu. Jadilah Sumarah binti Suliman, lulusan SMA dengan nem predikat tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus Archimedes jadi teori menyetrika baju. Monokotil dikotil jadi teori kain pel. Teori Pythagor jadi omelan para majikan. Dan 13 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang katanya subur, makmur, gemah
habis. Kupu-kupu, rotan, emas, biji besi mana? Mana cerita Pak Kasirin guru madrasah saya bahwa pribadi bangsa Indonesia adalah pribadi yang adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, dan suka gotong royong. Mana? Semua itu bisa dengan mudah saya dapatkan dengan uang. Dan sekarang di negeri orang saya menjadi babu. Di negeri orang saya haruskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit getir masa remaja saya. Saya pikir segalanya jadi berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu indah. Tapi ternyata Sumarah tetap kandas. Di balik jubah majikan saya, di balik cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk tetek bengek alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu saya diperkosa. Seperti kuda hina yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Apakah di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak. Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba dan menembakkan kemampuan. Majikan itu saya bunuh. Saya sadar saya akan divonis mati. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri sendiri. Persoalannya akan jauh lebih rumit, karena tidak ada yang bisa dihisap lagi dari seorang babu seperti saya. Maka dari itu, saya ragu apakah hukum di negeri saya dapat membela saya. Kekuasaan begitu indah, sihir mujarab untuk menyumpal perut-perut mereka yang mengang.